Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Desafik dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang kelompok 6 bahas, yaitu tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media yang biasa disebut dengan new media atau media online dengan berbasis internet. Di era digital ini membawa berbagai dampak positif yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Namun, di era digital juga mampu memiliki dampak negatif sehingga ini bisa menjadi tantangan di era digital yang memasuki berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Tantangan yang harus dihadapi oleh praktisi humas atau PR yaitu menjadi seorang public relation online merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan berkembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi yang membentuk masyarakat internet ini, PR online juga melibatkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Hal itu juga termasuk seperti blog, pencarian berita, atau forum, thread diskusi, jejaring sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Sedangkan PR offline berfokus pada media cetak seperti televisi, radio, konferensi pers, atau peristiwa lainnya dalam kehidupan nyata. Bagi para praktisi PR profesional, era digital ini yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Karena jika mereka kurang mempersiapkan strategi komunikasi, kurang bisa memanfaatkan media, itu akan membuat praktisi humas tidak bisa berkembang dan bisa berujung pada kegagalan. Peluang yang bisa digunakan oleh praktisi humas ini penggunaan sosial media, yaitu menjadi salah satu yang sangat penting dipahami oleh praktisi PR. Di era banjirnya informasi ini, humas juga harus bisa selektif dan memahami peta media saat ini. Sebagai PR yang mepresentasikan lembaga, instansi, atau perusahaan harus bisa memanfaatkan berbagai channel komunikasi dan informasi yang selektif. Praktisi humas juga harus melibatkan dalam mengedukasi masyarakat agar informasi yang layak dikonsumsi dan patut untuk disebarluaskan, termasuk saat berhubungan dengan para generasi milenial. Selain berperan membangun komunikasi keluar, ada fungsi komunikasi ke dalamnya juga. Mereka harus memberikan advice kepada atasannya atas kebijakan serta program yang akan mereka jalani atau yang mereka capai. Menurut peran humas menurut Kultip Center and Brom dalam bukunya yaitu Effective Public Relation terbagi menjadi 4, yaitu expert pre-cyber yang dimana seorang praktisi humas ini harus mempunyai pengalaman dan memiliki kemampuan tinggi untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Yang kedua itu yaitu komunikasi fasilitator yang mana seorang PR mempunyai peran sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan oleh publik. Yang ketiga yaitu sebagai problem solving facilitator, yang mana peran ini untuk membantu pimpinan perusahaan baik sebagai penasehat atau advisor hingga mengambil tindakan eksekusi atau keputusan dalam mengatasi krisis yang dihadapi secara rasional atau profesional. Yang keempat adalah sebagai technical communication yang dimana sebagai pelaksana teknisi komunikasi yang hanya bisa menyediakan atau melayani teknik komunikasi. Bagaimana dengan cara humas menghadapi krisis? Nah, praktisi kehumasan ini sebagai yang ikut berpartisipasi atau berkepentingan dalam menangani krisis dapat menggunakan strategi 3P menurut Rusyan, yaitu pada tahun 1994. Dibagi itu menjadi 3. Yang pertama adalah strategi pencegahan,
yang mana tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis, yang dimana humas harus memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul di awal krisis. Yang kedua yaitu strategi persiapan. Bila krisis tidak dapat dicegah sejak dini, maka diperlukan langkah seperti membentuk tim krisis, menunjuk seseorang untuk menjadi juru bicara, serta mengadakan konferensi pers untuk mengakui kesalahannya dan mengalihkan dengan track record positif serta mengubahnya menjadi situasi krisis menjadi situasi untuk mengambil kesempatan. Yang ketiga itu strategi penanggulangan. Tindakan ini dilakukan jika krisis telah benar-benar tidak bisa dihandle. Di sini kita harus mempunyai langkah untuk menanggulangi kesalahan tersebut. Ciri-ciri cara humas untuk memperbaiki citra perusahaan setelah terjadinya krisis, yaitu ketika suatu perusahaan sedang mengalami masa krisis, alangkah lebih baiknya jika perusahaan tersebut mengakui kesalahannya yang sudah dilakukan dan meminta maaf kepada publik dan media, akui bahwa memang perusahaannya salah dalam menangani suatu produk, dan tarik produk tersebut lalu menggantikannya dengan yang lebih baik, dan terima berbagai kritikan dari publik walaupun itu negatif, lalu mengubahnya menjadi suatu bagian dari evaluasi pada perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.